Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dengan judul Israel yang kuat dan Israel yang lemah. Di dalam sejarah, terkadang Israel menjadi sebuah kerajaan yang kuat dan terkadang itu menjadi sebuah kerajaan yang lemah. Melalui sejarah itu, mari kita belajar tentang ajaran-ajaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita baca Roma pasal 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan menanam kehendaknya dalam sejarah untuk mengajari kita yang hidup pada zaman ini. Karena itu dikatakan bahwa segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi, mari kita cari tahu kapan Israel menjadi negara yang kuat dan kapan Israel menjadi negara yang lemah. Kita melihat akan masalah ini melalui sejarah masa lalu. Mari kita baca Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Mari kita lihat akibat apa yang datang dalam keadaan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan-Risataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan-Risataim 8 tahun lamanya. Di sini, kita menemukan suatu hal yang sangat penting. Ketika Israel mengkhianati Tuhan dan tidak berpegang pada hukum dan ketetapan dan peraturan Tuhan, Israel menjadi sebuah kerajaan yang lemah. Dan orang Israel dirampok dan diinjak-injak oleh kerajaan-kerajaan yang kuat di sekitarnya. Hal ini sangat penting bagi kita selama kita menjaga iman kita pada zaman ini juga. Sion kita akan menjadi kuat dan akan menjadi lemah dalam keadaan tertentu. Saudara-saudari, tolong perhatikan persoalan ini. Israel menyembah Baal selama 8 tahun. Ayat 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Mereka meratap dan menangis karena kehidupan mereka penuh dengan penderitaan, kesakitan dan kemalangan, bukan? Setelah mereka menjerit kepada Tuhan dan memohon kepadanya, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan-Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan-Risataim. Keamanan datang kembali ke negeri itu. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Mereka menyembah Tuhan dengan setia selama 40 tahun. Mereka menaikkan kemuliaan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya dan hidup dengan aman selama 40 tahun. Menikmati masa pemerintahan yang penuh dengan kedamaian yang membuat kerajaannya menjadi kuat, bukan? Pada waktu itu, kerajaan-kerajaan yang lemah selalu dirampok oleh kerajaan-kerajaan yang kuat. Seperti ini, bangsa Israel hidup aman dengan menuruti kehendak Tuhan dan menjadi sebuah kerajaan yang kuat selama 40 tahun. Kita baca ayat 12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Masalah selalu datang dengan melakukan apa yang jahat. Meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan, tidak merayakan perintah-perintah Tuhan, dan menjauhkan diri dari Tuhan. Bangsa Israel terpikat agama-agama bangsa lain yang jahat dan menuruti kebiasaan jahat yang mereka lakukan. Tuhan sangat sedih melihat perbuatan Israel itu. Ayat 12 kita baca. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Israel, sebuah kerajaan yang kuat, menjadi lemah lagi. Kerajaan itu menjadi takluk kepada Raja Eglon selama 18 tahun. Apabila kita mempelajari sejarah Israel yang tercatat di dalam kitab Hakim-Hakim, 1 Tawarik dan 1 Raja-Raja, kita bisa melihat kedua keadaan kerajaan Israel. Satu kerajaan berada dalam keadaan yang kuat, dan satunya lagi dalam keadaan yang lemah. Kalau begitu, kapan Israel menjadi kuat dan kapan Israel menjadi lemah? Ketika bangsa Israel meninggalkan hukum, peraturan, dan perintah Tuhan, mereka pasti menjadi lemah dan diserang oleh kerajaan-kerajaan lain dan menjadi takluk kepada kerajaan-kerajaan lain itu. Sejarah ini terulang lagi dan lagi. Kenapa Tuhan menunjukkan kepada kita yang hidup pada zaman ini sejarah Israel ini? Di Roma pasal 15 ayat 4 ada tertulis, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jika begitu, pelajaran apakah yang perlu kita pelajari melalui sejarah yang tertulis di dalam Hakim-Hakim itu? Israel selalu kuat saat mereka berpegang pada perintah-perintah, hukum-hukum, dan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan menaatinya dengan baik. Pasti ada kehendak Tuhan untuk berdiri seperti itu, bukan? Kita baca ayat 12 sekali lagi. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Mereka kalah dalam perang itu. Mereka takluk kepada Raja Eglon karena mereka dikalahkan Moab. Kemudian mereka menjadi seperti budak Moab. Ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnyalah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap Raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya Raja, kata Eglon. Diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Jadi, pada akhirnya, orang Israel dibebaskan dari kerajaan Moab dengan cara seperti itu. Ayat 30 kita baca. Demikianlah pada hari itu, Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Seperti ini, sejarah orang Israel yang selalu terulang. Meninggalkan Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan, meninggalkan lagi dan bertobat. Setiap kali meninggalkan Tuhan, mereka diserang oleh kerajaan-kerajaan lain. Sebaliknya, setiap kali mereka takut akan Tuhan, mereka menikmati masa pemerintahan yang penuh dengan kedamaian dan menjadi kerajaan yang kuat, yang menerima upeti dari kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Kita dapat melihat sejarah dari Israel itu. Pasal 6 ayat 1 kita baca. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Di sini,
terdapat sejarah yang sama, yang terulang kembali. Mereka terus melakukan apa yang jahat, kemudian bertobat dan kembali kepada Tuhan. Setelah itu, mereka menjadi sebuah kerajaan kuat di bawah rahmat Tuhan dan mendapat upeti dari kerajaan-kerajaan lain. Tetapi mereka menjadi kalah lagi dan memberikan upeti kepada kerajaan lain. Mereka berulang kali menjadi kuat dan menjadi lemah. Itu suatu cara yang mudah untuk memahami kapan mereka menjadi bangsa yang kuat dan kapan mereka menjadi bangsa yang lemah. Di sini tertulis bahwa Tuhan menyerahkan Israel ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun, ayat 2. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Seperti yang kita lihat sekarang, hal yang buruk terus terjadi terhadap Israel setiap kali mereka berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. Ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Karena mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengutus Gideon kepada mereka, sebagaimana yang bisa kita lihat di ayat 25. Tuhan mengutus Gideon kepada Israel untuk menyelamatkan mereka dari tangan orang Midian dan menjadikan mereka kerajaan yang kuat lagi. Ayat 25 kita baca. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, melakukan apa? Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Dengan cara ini, Gideon meruntuhkan berhala-berhala dan memukul kalah sebanyak 135.000 tentara Midian, hanya dengan 300 orang prajurit di bawah rahmat Tuhan. Sejarah itu kita bisa lihat di pasal 8, Hakim-Hakim pasal 8 ayat 10. Sementara itu Jeba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya orang yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Selesailah pertempuran itu. Kita bisa melihat bahwa lebih daripada 120.000 orang dibunuh oleh 300 orang prajurit dari Gideon. Hanya 15.000 orang di antara 135.000 orang tersisa, yang lainnya mati semuanya. Sesudah itu Israel dibebaskan dari tangan orang Midian, dan mereka hidup dalam pemerintahan yang penuh dengan kedamaian selama 40 tahun. Pasal 8 ayat 28 kita baca, demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel, dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka bagaimana negeri itu? Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Mereka hidup dalam pemerintahan yang penuh dengan kedamaian, karena menjadi kerajaan kuat, sehingga tidak dicoba diserang kerajaan-kerajaan lain. Sesudah Israel menang besar dalam pertempuran itu, banyak orang meminta kepada Gideon dan berkata, kami mau kamu dan keluargamu memerintah kami dan keturunan kami. Lalu Gideon menjawab kepada mereka, aku dan keluargaku tidak bisa memerintah kamu. Hanya Tuhanlah yang dapat memerintah kamu, Israel. Jadi takutlah hanya kepada Tuhan. Mari kita lihat Gideon mengajar orang Israel di dalam ayat 22. Oleh karena itu, Israel menjadi sebuah kerajaan yang dalam pemerintahan yang penuh dengan kedamaian dan kuat. Ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon,
Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi hanya siapa? Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Ketika Israel melakukan demikian, apa yang terjadi? Seperti yang ditulis, selama 40 tahun, Israel menjadi sebuah kerajaan yang kuat, bukan? Sejarah Israel yang penting bagi kita sudah ditulis di dalam kitab ini. Dan melaluinya, kita cukup bisa belajar kapan Israel menjadi kuat dan kapan Israel menjadi lemah. Ketika mereka selalu menaati perintah-perintah, ajaran-ajaran, dan ketetapan-ketetapan Tuhan, mereka hidup dengan karunia. Mereka menjadi sebuah kerajaan yang sangat kuat, sehingga tidak mungkin diserang kerajaan-kerajaan lain. Namun, ketika mereka melakukan apa yang terlarang oleh hukum dan perintah Tuhan, dengan segera mereka menjadi lemah. Sekarang, mari kita melampaui sejarah hakim-hakim dan langsung melihat sejarah zaman Yosua yang ditulis di kitab Yosua pasal 7. Terlepas dari waktu atau zaman, dikatakan bahwa Israel selalu dipaksa menjadi yang lemah ketika mereka melakukan dosa dan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Mari kita pastikan hal ini di Yosua pasal 7 ayat 1 kita baca. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Jabdi bin Jera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Sebelum Akan berbuat dosa, bagaimana status kekuatan dari Israel? Tentaranya sangat kuat dan cukup bisa menaklukkan Yeriko yang kuat juga. Tetapi sesudah Akan berbuat dosa, kekuatan tentara Israel berubah. Mari kita lihat lebih terperinci di ayat 2. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim, dan dipukulkanlah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Yosua terkejut melihat tentara Israel yang kuat dulunya menjadi sangat lemah. Tuhan telah menguatkan Israel supaya mereka bisa mengalahkan kota Yeriko yang amat kuat. Tetapi sekarang mereka bergetar karena ketakutan, tidak menaklukkan kota Ai, sebuah kota yang kecil itu. Apa alasannya? Mereka sudah melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Ketika ada hal yang seperti itu, apakah itu tersembunyi atau yang kelihatan?
Israel dipaksa menjadi lemah. Sebaliknya, ketika mereka menuruti semua hukum, peraturan, dan perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka, musuh seperti manusia, kita seperti belalang. Bagaimana menghadapi musuh seperti itu? Bukankah Tuhan yang membuat tentara yang kuat yang bisa mengalahkan semuanya? Jadi, melalui sejarah Israel pernah kuat dan pernah lemah. Kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan sekarang, supaya Injil ini bisa diberitahukan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Walaupun saya tidak menjelaskannya panjang, Anda semua bisa mengertinya, bukan? Kita perlu bersama dengan Tuhan dalam segala pekerjaan ini. Untuk itu terjadi, kita semua anak-anak Sion harus menuruti segala hukum, peraturan, dan perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan? Mari kita belajar ajaran yang sama itu di dalam Perjanjian Baru. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 5. Ayat 38 kita baca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu apa yang akan terjadi? Tentu akan lenyap, karena lemah. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu melakukan apa? Walaupun mereka sangat banyak dan besar, tidak akan bisa melenyapkan mereka. Kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Semua hal yang kita lakukan, semua cara penginjilan kita, dan semua peraturan kebenaran yang kita patuhi berasal dari Tuhan. Jika semua hal itu tidak berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari pendapat seorang manusia, dari buku-buku filsafat, atau dari hal-hal dan suatu contoh di dunia, itu pasti akan lenyap. Hidup, mati, kutuk, berkat, dan kuat, semua itu dikendalikan oleh Tuhan, bukan? Jika kita melakukan seperti yang difirmankan Tuhan, jika kita memberitakan apa yang diajarkan Tuhan, dan jika kita menjalani hidup beriman seperti yang diajarkan Tuhan, saudara-saudari, musuh-musuh kita tidak bisa mendekati kita, anak-anak Tuhan, sedikit pun. Silahkan perhatikan sejarah Israel. Kapan Israel menjadi sebuah kerajaan yang kuat? Dan kapan Israel menjadi sebuah kerajaan yang lemah? Itu tidak tergantung pada jumlah orang. Ketika mereka kuat, Tuhan membiarkan mereka memukul kalah sebanyak 135.000 orang hanya dengan 300 orang, bukan? Tetapi ketika mereka menjadi lemah, mereka gagal menaklukkan sebuah kota yang kecil dengan orang yang banyak. Malahan mereka melarikan diri dari kota itu. Tuhan menunjukkan kepada kita sejarah ini. Semua hal yang sudah terjadi di masa lalu telah ditulis Tuhan sebagai pelajaran bagi kita. Gamaliel, seorang ahli Taurat juga mengetahui ini dan berkata, perhatikan maksud dan perbuatan mereka. Apakah ini berasal dari manusia atau dari Tuhan? Perhatikan hari Sabat. Apakah itu berasal dari manusia? Perhatikan hari Paskah. Apakah itu berasal dari manusia? Setiap perbuatan orang-orang kudus di gereja awal melakukan apa yang diajarkan Kristus kepada mereka. Maka siapa bisa menghentikan kekuatan mereka yang besar itu? Barangkali seseorang bisa menghentikan mereka secara jasmani, tetapi maksud dan batin mereka tidak bisa dihentikan sama sekali. Oleh karena itu, Injil Kristus Yesus disebarkan di seluruh Israel dalam sekejap, dan bahkan disampaikan ke negara-negara tetangga, seperti Italia dan Yunani, sampai ke seluruh Eropa. Kita dapat melihatnya dalam waktu gereja awal. Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, karena jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Tuhan, mereka tidak akan dilenyapkan sama sekali. Tuhan memberikan kesadaran ini kepada kita. Mari kita baca satu firman lagi di 2 Raja-Raja pasal 17. Sambil kita mempelajari sejarah Israel, ketika mereka menjadi lemah karena melakukan
apa yang jahat. Kita harus bertekad untuk mematuhi hukum-hukum, peraturan-peraturan, dan perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita baca pasal 17 ayat 37. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukan senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuh. Israel bukanlah kuat, tetapi karena Tuhan menyertai umatnya yang berpegang pada hukum, ketetapan, dan perintahnya, Dia memberi kepada mereka kekuatan besar dan hikmat, dan membimbing mereka ke kemenangan, bukan? Maksudnya, akibat itu tergantung pada apakah Tuhan bersama dengan mereka atau tidak. Ketika Tuhan bersama dengan mereka, mereka menjadi kuat. Tetapi ketika Tuhan tidak bersama dengan mereka, meninggalkan mereka karena mereka melakukan apa yang jahat, mereka menjadi sangat lemah. Semua kebenaran dari perjanjian baru dan semua ajaran yang diperintahkan Tuhan kepada kita, kita harus menaati semua firman Tuhan dengan lebih setia, supaya kita bisa memberitakan Injil ini ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, melalui bantuan dan kekuatan Tuhan yang tak kelihatan. Setan dan kita sedang saling bertengkar karena satu jiwa. Setan mau mengambil jiwanya, tetapi kita mau menyelamatkannya. Pada akhirnya, kita harus kuat untuk menyelamatkannya, bukan? Kita tidak bisa mengalahkan setan sama sekali dalam pertempuran satu lawan satu. Siapakah yang menjadikan kita menjadi pemenang? Tanpa bantuan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Untuk kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, supaya kita bisa di samping Tuhan, kita harus menuruti firman. Berpeganglah pada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Ketika itu terjadi, Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan yang besar dan membuka jalan untuk kemenangan. Hari ini, saya dan saudara-saudari, melalui semua ajaran Tuhan ini, kita belajar dengan perbuatan apa nenek moyang iman kita menjadi kuat dan menjadi lemah. Saya harap semua saudara-saudari Sion mengingat sejarah itu dan hidup menuruti seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.